Melihat Nikita dan Mail itu, siapapun tidak akan ada yang bisa menahan kesedihannya. Jangan ngomong sedih kita, jangan ngomong sedih, baru buka, jangan ngomong ya. Oke, pokoknya tidak ada yang bisa menahan kesedihannya. Kita harus menahan kesedihan, harus tegar, dan kita harus berdiri, lemes jadinya, lemes banget. Kalau udah habis sidang nih kita, pasti besoknya aku tidur seharian, dan ini baru bangun tidur. Aku pagi bangun, makan, sarapan, tidur. Ini baru bangun. Ini rencananya aku live. Mungkin aku nanti tidur lagi sebentar. Benar-benar menguras. Karena menguras pikiran. Kita harus melototin ke depan. Kita harus melototin siapa-siapa aja yang hadir. Kita harus juga tetap menjaga gitu. Walaupun kemarin itu aku di sidangnya Nikita aku tuh telat. Aku telat, sidang sudah berlangsung 10 menit, aku baru datang. Jadi aku juga itu udah gak dapat tempat duduk, udah full. Aku masuk, kucuk masuk, sudah full, tidak ada tempat duduk. Sehingga aku pun di belakang memilih, ada yang ngasih tempat duduk, ada yang ngasih di belakang. Tapi gak masalah, aku telat 10 menit. Karena kan yang aku tahu jam 11, tapi ternyata Niki sama Mail lebih segera datang, jadi lebih di awal dimulai. Bagus sih, cuman akunya yang telat. Yang ngatain Nikmir bule mana? Bule mana Sasa? Oke, kita nanti bahas satu-satu nih ya, bahas satu-satu ya. Oke, ada pertanyaan kenapa nggak bisa live di sidangnya Mail, kita bahas. Pertama dulu nih. Mengapa mana dulu nih si Miss Gosip juga kita bahas. Kita ngomong dulu labnya Ami dulu ya, labnya Niki dulu ya. Labnya Niki kita datang, aku datang 10 menit setelah sidang berlangsung dan aku dapat tempat duduknya adanya di belakang, tadinya berdiri, terus ada yang ngasih tempat duduk, aku ada dapat di belakang. Oke. Yang aku lihatin, yang aku dengar. Aku dengar dari bacaan yang didakwa itu aku bingung. Sampai aku giniin kuping aku, sampai aku giniin, aku menunggu pasal pemerasannya di mana. Alur ceritanya pertama kali Doktip mereview bahwa barangnya ini begini dan disarankan oleh Doktip untuk memperbaiki barangnya. Itu masuk dari akar pokoknya masuk dari cerita begitu tuh, ya kan? Di sini kenapa juga harus Doktip gitu kan? Terus baru dia bilang. Baru katanya Nikita juga mereview gitu. Sampai habis aku nggak denger, aku nggak tahu di mana letak pemerasannya. Karena di situ ada, misalnya dia bilang, oh ada dokter Oki yang menyarankan untuk menghubungi Nikita untuk katanya di situ untuk membungkam apalah segala macam bla 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 ya. Itu baru mereka yang baca. Yang baca baru si itu ya. Si ninja hero, yang ninja hero ada 3 ninja hero, masker putih, masker pink, sama masker coklat, kayaknya masker pink apa coklat apa hitam. Jadi 3 ninja hero yang dari awal Nikita sampai ke Mail tidak pernah melepas ninja hero-nya. Dan itu membacanya lama, aku kasihan sih, kasihannya bengep karena aku lihat kanan kiri itu nggak ada oksigen, takutnya kekurangan oksigen saya. Gitu. Jadi kok bisa mereka di saat COVID udah nggak ada di saat COVID sudah tidak melanda COVID itu, tapi tidak mereka memakai senjata perang kayak ninja hero dengan masker ninjanya. Terus 3 pagar betis. Aku dengar. Nah, begitu dibaca Niki masih diem. Aku hargai Niki tuh terlalu santun, menghargai sih jalannya persidangan. Menghargai banget. Dia hanya diem, dia hanya mendengarkan karena dia tahu itu juga yang dibaca halu kan kata Niki kan. Tapi Niki dengan masih baik, iya yang mulia. Yang dibaca itu gini yang mulia, itu halu yang mulia. Terus, oh iya dengerin aja begini. Jadi kalau aku lihat itu kayak sidang, kalau aku lihat tuh kayak lagi sidang skripsi saya.
Ini penglihatan aku loh ya, itu haknya aku untuk melihatnya. Aku melihat gak sidang skripsi. Nih kita iya, iya, iya. Nih kita ngomong di counter, nih kita ngomong di counter, nih kita ngomong di counter. Gue pikir gini, aduh, gue takutnya nih meledak nih Niki ini. Gue di belakang tuh berdoa Niki jangan meledak di depan ruang persidangan itu. Karena dia ngomong baru ngomong counter, counter. Takutnya dia ngamuk, gue doain ya Allah jangan sampai Niki ngamuk di sono gitu ya. Terus habis itu saking Niki keselnya ya, sampai stres juga ya, sampai dia ke toilet. Ke toilet aku lihat Niki ke toilet. Tapi satu pun sampai habis tidak ada pasal tentang pemerasan. Makanya dihimbau 7 kali 24 jam. Ini sekarang udah tinggal 6. 7 kali 24 jam minta maaflah kepada Nikita. Bahwa Nikita itu bagaimanapun juga ditahan karena ada katanya pemerasan. Sudah 3 bulan loh ditahan katanya ada pemerasan. Secara dari pandang aku melihat tidak timbulnya yang dibacakan itu tidak ada pemerasan di situ. Nah, pihaknya Nikita masih baik nih. Yuk dihimbau. Yuk buat permintaan maaf 7 kali 24 jam. Kenapa 7 kali 24 jam? Karena hari ke-7 itu sudah tanggal 1 Juli sudah mulai sidang pidana yang kedua. Sidang pidana yang kedua dan paginya mungkin sidang perdata yang keempat. Ya, jadi dihimbau 7 kali 24 jam dari kemarin. Dari kemarin loh ya. Jadi Selasa ke Selasa jatuhnya. 7 kali 24 jam. Nah, sekarang tinggal 6 kali 24 jam. Berarti Selasa nanti minta maaf lah. Masa aku harus ajarin lagi minta maaf? Sorry ya. Ternyata pemerasan gak ada, gak terbukti. Ya udah minta maaf. Itu aja kek. Minta maaf aja, gak ada salah kok minta maaf. Minta maaf itu tidak merendahkan kita sebagai manusia. Tidak merendahkan juga harga diri kita jika kita salah. Wajar kalau kita salah. Misalnya gue dituduh Niki pemeras, wajar sih kalau salah, gue rasa minta maaf aja. Dikasih kesempatan minta maaf 7 kali 24 jam, berarti Selasa terakhir. Dimana Selasa nanti pihak dari Nikita Mirzani akan membacakan eksepsinya yang dibacakan oleh Bang Fahmi. Ya, kita nggak ngarep, kita menghimbau, ya, menghimbau, minta maaf lah. Kalau memang salah menuduh Nikita Mirzani dan Mail, kalau memang salah menuduh mereka itu adalah pemeras, sehingga sekarang mereka sudah 3 bulan ada di dalam, nggak apa-apa, minta maaf aja, minta maaf tertulis boleh, minta maaf by phone boleh, minta maaf by media boleh, tinggal 6 hari lagi say, ya. Jadi buat kalian yang merasa, wah ngapain sih lu minta maaf, ya udah lu keluar aja. Gue bilang, minta maaf tidak menjatuhkan harga diri lo. Tidak ada yang bisa tak ada yang ngarep sini. Justru dihimbau. Kamu ngerti arti dihimbau nggak? Tahu arti dihimbau? Minta maaf lah. Karena yang aku dengar dari kemarin sampai kuping aku sakit begini dengernya, aku merasa tidak ada di situ pemerasan. Sehingga pasal pemerasannya hilang kan? Bang Fahmi juga bilang hilang pasal pemerasannya. Ke 369 sekarang kan, 368-nya hilang kan? Diganti ke 369 kan? Gitu loh, udah. Gak apa-apa, minta maaf. Daripada jiwa dan raga. Dan lucunya, waktu sidang Nikita Mirzani, itu, sidang Nikita Mirzani itu yang live, yang meliput, yang live itu, ratusan handphone yang live. Ratusan handphone live semua. Termasuk aku, termasuk teman-teman aku. Yang Nikita Ger juga ikut, semua live. Dan begitu aku masuk pun sudah ratusan yang live. Mau itu live TikTok, mau itu live Igo, mau itu live YouTube, semua live. Oke? Itu di sidangnya Nikita Mirzani.
Di sidangnya Mail yang live hanya beberapa, karena begitu Nikita Mirjani ke belakang, Nikita Mirjani selesai nih sidang ditunda. Ke belakang, Nikita Mirjani ke belakang tempatnya, mereka di belakang sana nunggu. Keluarlah Mail dengan sidang. Dan aku ke belakang di samping sana tadi lagi bersama teman-teman. Terus aku pas Mail sidang, aku juga dihimbau dari teman-teman aku yang Nikita Ger itu, yuk kita ke Mail, ke Mail tuh live. Ya udah aku datang Mail udah berjalan 2 menit aku datang, langsung kita langsung live juga. Cuk, aku letakkan tongsis aku di depan, cuk, aku live. Live juga. Dan itu tidak seramai yang Nikita Mirjani. Hanya segelintir, hanya beberapa. Lagi dibacakan dakwaan sama ninja hero putih kayaknya ada. Ninja hero putih. Ninja hero sebelah sini nih, yang sebelah sini yang kayaknya agak senior. Itu instruksi terus. Dia aku lihat sih dia main handphone. Dia ngeliatin ya kita yang live ya. Karena di Nikita Mirjani ini di 5L ini memang tidak sebanyak Nikita Mirjani. Langsung dia instruksi, lagi pembacaan dakwah, diambil tuh mic temennya. Instruksi yang mulia, apakah dibolehkan di sini live TikTok? Gitu. Padahal temennya lagi baca. Temennya yang sama-sama ninja lagi baca. Dia ambil tuh mic-nya. Senses, makasih sayang, Bang Senses. Dia amin. Apakah boleh TikTok, lab TikTok? Aku ngeliat, oh aku bukan lab TikTok, aku labnya YouTubers. Karena aku duduknya depan, nomor 2 depan. Karena aku maju, cuk. Aku langsung letakin aja tuh aku. Dan wartawan juga ada. Nah, karena di Nikita Mirjani itu ratusan lab semua. Dan gak ada instruksi-instruksi untuk mematikan live. Rania Akbar, ya sayang, tidak ada diskusi-diskusi yang mematikan live. Nikita Mirjani didorong ntar ya sayang ya, tidak ada. Tapi dia minta instruksi, temennya lagi membaca, mic diambil, instruksi. Oke, udah, yang mungkin yang di belakang yang lagi live TikTok mungkin nge-off. Aku karena merasa bukan TikTok, aku kan YouTubers live-nya. Aku tetap di situ berdiri. Ada 3 lagi, ada tiga lagi berdiri tetap dengan tongsis yang berdiri. Terus setelah berjalan lagi dia nih nggak konsen nih yang sebelah sini nih. Nggak konsen, dia ngeliatin ke belakang mulu sambil megang-megang HP gini-gini, kakinya goyang-goyang. Terus kode-kodean. Dia ngode kan nggak kelihatan orang ada ninja. Nggak kelihatan masih ada ninja. Mungkin yang di belakang juga yang ngode-ngode juga nggak bingung juga. Apa sih yang lu ngomongin? Gitu kan? Terus dia nggak lama dia buka tuh ninjanya. Gitu dari depan. Jadi perhatian yang datang juga nggak konsen untuk mendengar dakwaan. Karena ada kode-kodean di sini nih untuk ke belakangnya. Masih dia buka tuh ininya. Ninjanya. Karena dia udah pastikan tidak ada yang megang handphone. Karena pertama diingatkan daripada kita keluar, ya udah kita ikutin. Sebenarnya gue mau ngomong kenapa sih dilarang? Tadi juga nggak dilarang. Kenapa di Mail dilarang? Kenapa dengan Mail? Kan Mail sama-sama terdakwa sama Nikita Mirjani. Bukannya Mail saksi kunci, bukannya Mail saksi memberatkan, bukannya Mail saksi meringankan, sama-sama terdakwa. Tadi Nikita Mirjani ratusan yang live. Masa Mail cuma segelintir langsung dilarang, dan gue masih cuek. Ya, gue masih cuek, gue tetepin karena gue merasa kalau gue ditanya, gue bilang itu bukan TikTok, itu YouTubers. Nah begitu 3 kali gue tetap tidak mau mematikan live gue. Akhirnya datang tuh dari belakang, cuk dari belakang. Dia ambil ini gue. Ini siapa punya? Gue bilang, saya. Jadi banyak drama di persidangan itu. Jadi kita tuh gak konsen untuk memperhatikan yang dibaca. Secara yang ngebaca terus aja ngebaca.
ngebacanya itu kita apa ya, kurang mendengar titik komanya di mana, apa namanya, Mbok ya ada titik koma biar kita juga ngerti yang dibaca apa. Kan kita datang di sana juga mau tahu. Ini kan kasus sudah viral, Neng. Mbok ya baca itu pakai titik koma, Neng. Biar kita paham, Neng. Kita jauh-jauh loh, Neng, datang, Neng. Berjam-jam loh kita. Belum di jalannya, belum dendongnya, belum bangun paginya. Kita berjam-jam loh datang. Tapi yang kita dengar bacaannya tidak ada titik koma. Tidak ada notasi. Secara ininya, speakernya pun sayup-sayup, ku dengar suara. Itu yang bikin saya capek kali ya. Saya dengar apa sih, kan saya mau tahu juga apa dari, tanpa editan nih saya dengar nih, tanpa edit dari kuping saya asli. Dan tidak ada yang live. Dan handphone saya diambil, dibilang ini punya siapa? Dia tahu punya aku, dia arah ke aku. Punya siapa? Saya. Kok masih live? Itu YouTube. Saya gitu kan, Bang Senses, terima kasih, I love you. Itu YouTube, kok gituin kan? Nggak bisa YouTube. Masa nggak bisa? Kan tadi yang dilarang TikTok. Jadi itu ada, secara di sana masih ngebaca tuh. Ini terjadi juga nih gue nih, sama si bapak-bapak yang larang gue. Kan tadi yang dilarang TikTok, itu YouTube. Enggak, dilarang semua. Lah itu, yang sebelah sana kenapa masih ada? Kenapa tujuannya ke saya? Kenapa saya yang dilarang? Itu masih ada live. Aku tunjuk juga ada yang lain. Abis itu dia datengin lah, dia balik-balikin tuh apa tuh, udah datangnya situ dia balikin kameranya, diarahin ke dinding. Diarahin ke dinding. Ternyata kenapa harus diarahin ke dinding? Kalau memang dilarang, kenapa harus ke dinding itu kamera diarahin? Kan masih kedengeran suaranya. Apa karena kamera semua pada nyorotin sama ninja-ninja, 3 orang ninja, mungkin kamera kan kesana karena Mail cuma duduk, Hakim juga duduk mendengarkan, Bang Fahmi dan kawan-kawan juga duduk. Yang berbicara kan di sini. Di sini. Jadi kan kamera itu dari sisinya Mail, dari sisinya kita nyorotnya ke sisinya yang tiga ini grup masker, 3 masker. Kita tujuan kameranya ke situ. Terus diputer dong ke dinding blok, di dinding sono. Tapi suara kedengeran. Apa mbak-mbaknya nggak mau masuk kamera? Jarang loh mbak bisa masuk kamera. Aku sebenarnya mau nanya, kenapa waktu di sidang Nikita Mirzani ratusan yang live, ratusan yang ngerekam nggak dilarang? Kenapa giliran Mail kita diminta bolak-balik untuk mematikan handphone yang kita punya? Ya kan? Kalian yang merasanya buzzer, kalian ngomong apa serah kalian ya. Yang pasti kemarin waktu datang gue tunggu-tunggu tuh buzzer. Kok gak ada buzzer kalian? Hah? Mending diam, terserah gue. Handphone gue. Kuota gue. Lambe julid. Kenapa lu pada suruh diam? Bang Sensus mana tadi? Kenapa lu suruh diam? Lah, handphone gue. Kuota gue. Gue yang hadir, gue yang melihat. Kenapa lu suruh gue diem? Kenapa? Temanya hari ini semua nyuruh gue diem. Lah gue mulut gue untuk bicara. Gue diem dari pagi sampai sore, udah tidur gue say. Capek gue. Baru gue bersuara disuruh diem, gimana sih? Baru bersuara gue disuruh diem. Terus? Thank you Lambe Julid. Mail juga tetap bilang, ini halu. Satu suara, padahal kan Mail sama Niki gue lihat nggak ada ini ya, nggak ada janjian, tapi satu suara juga tetap mengatakan ini adalah halu. Nah, nanti kita dengar minggu depan, ini 6 kali 24 jam, saya ingat ya, saya menghimbau 6 kali 24 jam lagi, silakanlah meminta maaf kepada